Waktu itu PWKI yang terima. Kami nginep di rumahnya Pak Darsono, rumah baru di belakang SMP 1. Ya, di belakang SMP 1. Waktu itu ibu-ibu PWKI yang sibuk ngurus kami. Ada Bu Anwar, ada Bu Engkisnya, ada siapa lagi, Bu Tamsu, Ibu Duwiri, dan banyak. Nah, saudara, yang mengagetkan, begitu kami tiba, itu pertama kali kami disambut di ruangan VIP Bandara Nabire. Keren lah VIP-nya dulu, pokoknya waktu itu masih jelek VIP-nya. Karena selama kami kemana-mana, tanya istri saya, kami itu kalau di Biak itu paling sengsara. Datang gak pernah dijemput. Kami harus nginep cari hotel sendiri. Habis kebaktian kami gak pernah diajak makan, cari makan sendiri. Itu saya ingat betul, tinggalnya di Losmen Maju. Saudara, itu di dekat pasar Jalan Selat Makassar. Saya kalau telepon jalan kaki ke Telkom, yang sudah dekat bandara, pulang lagi. Dan ini di Wamena juga begitu. Di Wamena masih lumayan, ada Pak Nanang yang baik. Ini di Nabire kami dijemput di ruangan VIP. Langsung pejabat-pejabat waktu itu saya ingat betul. Dan dimnya Pak Diki Tanah Saling, sekretaris dewanya Pak Tamsu. Wah, keren-keren pejabat-pejabat yang jemput kami. Hanya 3 hari kami ada 7 pertemuan. Pak Jerry Suplik waktu itu, oh bukan ketua, Pak sekretarisnya, ketuanya BKS AKB-nya Pak almarhum Pak Tamsu. Dalam 7 kali pertemuan dalam selama 3 hari itu, akhirnya mereka memutuskan, kami mau terima program pesat. Padahal saya nggak pernah ngomong di sini. Nah, ternyata Pak Indarto Tanah yang boleh masukkan banyak. Saudara bayangkan, semua karena iman, nggak mikir Nabire, nggak mikir. Akhirnya rumahnya Pak Dwi di Karangtumaritis dipinjamkan, jadi TK yang pertama. Tanpa ngerti mau kemana tidak tahu. Jadi itu Tuhan bekerja. Kalau kita mau melangkah dengan iman, asal Tuhan menuntun, kita percaya gak ada yang salah dari tuntunan Tuhan. Amin. Jadi berharaplah menantikan sesuatu dari Tuhan. Ayat yang terakhir, lalu kita akan selesai. Kita buka Roma pasal yang keempat. Miliki iman ini. Roma pasal yang keempat, kembali imannya Abraham yang sangat hebat itu. Roma pasal yang keempat. 93 kami datang bulan Agustus. Tahu anak-anak Tondi Nabire terbuka. November 94 saya kembali sendiri. Cilius gak ikut waktu itu. November 94 saya nginep di Hotel Anggrek. Sudah makin yakin. Februari 94 saya datang lagi. Nah, waktu itu rombongan. Ya, ada Pak Yohanes Purwono, Aido, Irwan, Pak Tos. Oh, belum datang waktu itu. Sudah toh? 94 belum Pak Aido. Oh, belum. Siapa tim pertama? Novi, Tos, Yohanes. Oh, Tos belum juga ya. Nah, Pak Puji yang ingat itu. Rombongan kedua datang lebih banyak. Akhirnya rumah waktu itu toko buka saja jadi tempat sekretariatnya. Lalu rombongan kedua lebih banyak, maka rumah Ibu Pendeta Lukas Tondo yang jadi tempat untuk semuanya nginep di situ. Dari Februari mulai berjalan terus, mulai persiapan semuanya. Akhirnya 1 September 94 kita masuk rumah pondok hari pertama. 1 September itu, saudara. Itu bisa beli rumah yang pertama, rumah Pak Madio. Kita nyicil belinya. Terus berkembang sampai pada hari ini. Jadi lihat semuanya itu karena iman begitu sulit. Waktu itu saya nggak pernah punya uang banyak. Nggak tahu timnya makan bagaimana, pokoknya Puji yang tahu itu. Satu kali mesti cerita ini Puji, sejarahnya. Bagaimana mereka hidup waktu itu. Sampai tanah ini, tanah menara bisa dibeli, itu rumah yang kedua. Tanah yang kedua kita bisa beli. Oke, ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, nggak ada dasarnya padahal, bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bayangkan. Tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan, dan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Maka itu saudara 22 penting. Karena itu hal ini oleh Tuhan, maksudnya
diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tapi lihat janji yang berikut. Imani, ini untuk kita. Ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak untuk siapa? Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Tuhan telah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Amin kan? Jadi gak cuma Abraham, tapi semua kita juga berhak menerima janji itu. Maka itu perjalanan kita ke depan, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidup kita. Amin. Jangan ragu-ragu lagi. Tuhan memberkati kita semua, biar iman kita makin diperkuat dalam keadaan ini. Tuhan memberkati. Waktu itu PBKI yang terima.